Welcome to our channel. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi di edisi Riak Sabda di hari Minggu biasa keempat masa biasa ini. Hari ini kita merenungkan tema khusus soal kebahagiaan. Dan saudara-saudari, kebahagiaan yang sejati hanya ada dalam Allah. Dan itu terjadi kalau kita hidup di dalam Dia dan melaksanakan sabda-sabdanya. Inilah anjuran yang dikatakan Nabi Sefanya kepada umat Israel dalam bacaan pertama. Dia mengajak Israel untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dan ketika mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, mereka akan mendapat berkat. Dan berkat itulah yang membawa mereka kepada kebahagiaan. Dan Injil hari ini, Yesus berbicara secara khusus tentang sabda bahagia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan kita manusia itu sifatnya rapuh. Dan Injil hari ini tidak berbicara tentang usaha mencari kebahagiaan, tetapi lebih kepada usaha kita untuk mendapatkan berkat. Mendapatkan berkat itu sifatnya lebih dalam artinya daripada hanya mendapat kebahagiaan. Orang yang diberkati pasti berbahagia. Namun, orang yang merasa bahagia belum tentu diberkati. Yesus ingin kita diberkati, terberkati, supaya berbahagia dalam Dia. Sabda bahagia Yesus pada kenyataannya menggambarkan Allah sebagai sumber kebahagiaan kita. Karena sumbernya Allah, maka walaupun kita rapuh, keadaan kita dan keadaan sekitar kita berubah-ubah, namun sukacita kita itu tetap. Sukacita itu tidak pernah bisa diambil dari kita karena Allah sendiri adalah pelakunya. Ini adalah kenyataan sukacita di tengah rasa sakit, di tengah derita. Sukacita walaupun ada duka dan kesedihan. Sukacita yang terus memancar walaupun ada air mata dan kehilangan. Semuanya adalah sukacita karena kita terberkati, karena kita bersatu dengan Allah. Maka saudara-saudari terkasih, kapan sukacita yang demikian itu terjadi dalam hidup kita? Injil hari ini memberikan penegasan ketika kita membuka diri kita menjadi miskin, kosong di hadapan Allah. Allah sendiri yang akan memperkaya kita dengan aneka rahmat dan kekuatannya, asal kita miskin di hadapannya. Ketika kita berduka cita demi Tuhan, kita yakin bahwa kita akan dihibur. Sebab hari itu Allah akan menghapus segala air mata dari wajah kita. Kapan saja kita bekerja keras untuk mengubah karakter kita menjadi pribadi yang baik, penuh belas kasih dan terberkati, kita sedang menyiapkan diri kita untuk memiliki warisan kehidupan abadi. Ketika kita bekerja untuk keadilan dan perdamaian di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara kita, kita sedang membangun kerajaan Allah. Karena hari itu, kita akan diakui sebagai putra-putri kesayangan Allah. Dan ketika kita memaafkan kesalahan orang lain dan berdamai dengan kita kembali, dan dengan satu sama lain,
kita menyiapkan berkat atas diri kita sendiri. Karena pada gilirannya Allah sendiri yang menaruh belas kasih-Nya terhadap kita. Dan saudara-saudari terkasih, ketika kita menerima kenyataan diri kita dihina, dianiaya, dan difitnah karena Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus berbahagia. Karena kita justru dihargai, karena kita tetap setia walau disakiti, tetap mencintai walaupun dilukai. Ingat, para kudus disebut terberkati, berbahagia, dikuduskan, justru karena mereka dianggap setia dalam situasi itu. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita memohon supaya Tuhan Yesus sendiri yang menguatkan kita dalam mengamalkan sabda bahagianya ini. Supaya kita sungguh menyiapkan diri kita menjadi orang-orang yang terberkati dan boleh mengalami kebahagiaan bersamanya sekarang dan nanti di rumahnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.